Keanekaragaman hayati adalah keberagaman yang ada di dalam makhluk hidup dari berbagai sumber, baik di daratan maupun lautan. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen atau keturunan. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pembahasan dalam keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Ayo, coba tebak, lagi berada di mana nih kita? Ya benar, kita lagi berada di Kebun Binatang Surabaya. Kali ini kita akan belajar mengetahui berbagai macam fauna yang ada di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama yaitu bagian barat atau biasa disebut dengan Asiatis. Bagian tengah disebut dengan peralihan dan bagian timur disebut dengan Australis. Bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Willis, sedangkan bagian tengah dan timur dipisahkan oleh garis Weber. Fauna bagian barat disebut Asiatis, meliputi wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa yang memiliki karakteristik berbadan besar. Ini merupakan contoh hewan yang ada di bagian barat, yaitu mamalia, ada gajah, lalu juga ada badak. Kemudian ada primata, yaitu orangutan. Kemudian juga ada jenis burung seperti burung merak, burung hantu, dan burung elang. Flora di bagian ini memiliki iklim curah hujan tinggi sepanjang tahun. Tanaman yang mendominasi adalah hutan hujan tropis dan hutan bakau. Contoh flora di bagian ini yaitu ada pohon pinus, rotan, dan Rafflesia arnoldii. Fauna bagian tengah disebut peralihan, meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Contohnya seperti rusa, anoa, dan babi. Kemudian ada reptil seperti komodo dan buaya. Kemudian ada jenis burung seperti burung kakak tua dan burung nuri. Flora di bagian ini memiliki iklim curah hujan yang relatif rendah dan kering, didominasi oleh sabana dan stepa. Contoh tumbuhan yang ada di wilayah ini adalah anggrek, cengkeh, pala, dan kayu manis. Fauna bagian timur disebut Australis, meliputi wilayah Papua dan pulau kecil sekitarnya. Memiliki karakteristik yaitu mamalia yang lebih kecil, hewan berkantong, dan memiliki bulu yang indah. Contoh hewan yang ada di bagian ini yaitu terdapat mamalia seperti walabi dan landak. Kemudian juga terdapat reptil seperti biawak dan ular. Terakhir terdapat spesies burung, yakni seperti burung nuri dan cendrawasih. Flora di bagian ini dipengaruhi oleh tumbuhan di benua Australia, didominasi oleh hutan musim, contohnya matoa dan sagu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati. Masyarakat memanfaatkan bahan-bahan di sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa pemanfaatan sumber daya alam, yang pertama sebagai sumber bahan pangan. Seperti contohnya ada cabai, lengkuas, jahe, bawang, dan lain sebagainya. Contoh tersebut dapat digunakan sebagai bumbu untuk membuat masakan tradisional maupun Nusantara yang sangat beragam dan lezat. Yang kedua,
dapat digunakan sebagai obat-obatan, baik dari tumbuhan maupun hewan. Seperti contohnya ada cacing yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit tifus. Yang kedua juga ada pohon kina untuk menyembuhkan penyakit malaria. Maupun ada juga tanaman toga yang sering dimiliki oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, sebagai bahan kosmetik dan perawatan tubuh. Contohnya lidah buaya untuk menyuburkan rambut dan serai pengusir nyamuk. Yang keempat, selain dari kapas, pakaian juga bisa terbuat dari serat nanas, pisang, dan eceng gondok. Dan yang terakhir, yang kelima, perkakas dan bahan bangunan dapat terbuat dari kayu, rotan, dan bambu.